ibu. Begitu mulianya kedudukan seorang ibu, sehingga kita diharuskan memuliakan dan menghormatinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, dijelaskan bahwa ridho Allah tergantung ridho kedua orang tuanya, dan murka Allah tergantung murka keduanya. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Siapakah orang yang harus aku hormati?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Lalu, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Ayahmu." Begitu mulianya kedudukan seorang ibu, sehingga kita harus memperlakukan kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak di dataran tinggi atau gunung. Juraij merupakan ahli ibadah. Namun karena suatu kesalahan dan kelalaian Juraij, maka Juraij pun mendapatkan doa jelek dari ibunya. Pada suatu saat, Juraij sedang sholat. Lalu ibunya memanggil, "Juraij." Juraij lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Namun rupanya Juraij tetap mengutamakan sholatnya. Ibunya pun memanggil kedua kalinya, "Juraij." Juraij pun kembali bertanya dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Tetapi masih tetap sama saja. Juraij tetap mengutamakan sholatnya. Sekarang ibunya memanggil untuk ketiga kalinya, "Wahai Juraij." Juraij kembali bertanya dalam hatinya, ya Allah, ibuku atau sholatku ini? Bagaimana ini? Namun masih sama dengan panggilan 1 dan panggilan 2. Juraij pun tetap mengutamakan sholatnya. Pada saat itu, ibu Juraij tidak mengetahui bahwa saat itu Juraij sedang sholat. Ibunya merasa sakit hati, lalu mendoakan doa yang jelek untuk Juraij. Maka Allah pun mengabulkan doa ibu Juraij. Juraij pun difitnah melakukan hal yang tidak pernah dilakukannya. Juraij akhirnya dipermalukan. Lalu seketika setelah rumah peribadatannya dihancurkan, Juraij pun menyadari bahwa apa yang telah terjadi pada dirinya karena doa dari ibunya. Teman-teman, kita harus ingat ya bahwa kita harus berhati-hati dengan kemarahan orang tua. Kita tidak boleh membuat orang tua marah sehingga orang tua mendoakan hal-hal yang jelek seperti kisah Juraij. Allah akan mengabulkan doa orang tua kita, bahkan doa jelek sekalipun. Berbuat baiklah kepada orang tua, berkata sopan, dan patuhilah nasihatnya. Teman-teman, semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua sehingga kita mendapatkan ridho Allah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, inilah kisah Juraij. Saya Iman Indonesia dari kelas 3B. Dan saya Dara Azina dari kelas 1A. Di sini ada Nura dan Nuri. Kami mengucapkan
kasih kepada guru-guru dan Idul Adha, terutama panitia Ramsi dan Mardian Poli. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Tetap semangat ya teman-teman puasanya.